Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam, selamat pagi. Kita bersyukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang selalu menolong kita sehingga dalam situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh tetap mengucap syukur. Mengapa? Karena bersyukur itu akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji Tuhan, saya dikaruniakan 3 orang putra. Sekarang yang pertama sudah bekerja, yang nomor 2 sekarang semester 5, dan yang terakhir akan memasuki SMA. Dalam hubungan saya dengan Tuhan, dalam relasi, saya menganalogikan hubungan saya dengan ketiga anak saya ini. Yang pertama, Andrew. Yang kedua, Timothy Christian. Yang ketiga, Jeremy Saratoga. Saya mengingat dan mengenang sewaktu masa kecil mereka. Ketika saya pergi pelayanan keluar kota atau ke dalam kota, maka mereka selalu katakan, "Pak, kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh untuk kami." Baik Andrew Budi Herlando, Timothy Christian, maupun Jeremy Saratoga. Dan saya senang tatkala mendengar mereka meminta daripada papanya. Sesuai dengan permintaannya, saya akan penuhi dan saya usahakan akan memenuhinya. Maka tatkala saya berangkat, mereka ucapkan selamat jalan dan mereka menanti kedatangan kapan Papa pulang, Ma. Nah, tatkala saya pulang, saya bawakan oleh-oleh untuk mereka. Sesuai dengan pesanan mereka, sesuai dengan harapan mereka, sesuai apa yang mereka minta. Pada saat pulang, mereka sudah menunggu saya di ruangan dan menyambut saya. "Pak, tidak lupa kan oleh-oleh yang sepesan?" "Oh tidak, Papa siapkan, Papa sediakan untuk kalian semua." Maka tatkala saya kasih, "Ini Andrew yang kamu pesan." Maka Andrew katakan, "Thanks Papa." Sudah, dia diam, dia pergi atau dia duduk. Kemudian kalau Timothy, "Nih Timothy, pesananmu." "Wah, kok yang ini Pak? Bukan ini kayak yang Timothy pesan." Kemudian, "Maunya yang seperti ini Pak." Dia ingin yang lebih baik atau sesuatu yang lebih menarik. Mungkin saya juga salah memahaminya. Tapi dia katakan, "Pak, bukan ini. Yang saya maksud ini. Yang saya minta ini." Itu Timothy. Sedangkan Jeremy, "Pak, mana oleh-olehnya?" "Oh ini, saya kasih." Wah, dia senang sekali. Dia peluk saya, dia cium saya, dia duduk di pangkuan saya. Bahkan dia bawa itu oleh-oleh dan cerita kepada teman-temannya. "Papa saya sudah pulang dari perjalanannya, dari pekerjaannya, dari pelayanannya. Dan ini, dia bawa oleh-oleh untuk saya. Saya senang sekali." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya 3 anak laki-laki, masing-masing punya sikap dan respon yang berbeda. Tatkala menerima hadiah dari papanya, Andrew katakan, "Ya terima kasih, Teng, cukup." Timothy katakan, "Terima kasih Pak, tapi ya maunya yang lebih baik." Kemudian Jeremy, "Terima kasih Pak, Papa baik sekali." Dan dia bersaksi dan dia menceritakan kepada teman dan sahabatnya. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, ketiga anak saya ini bersukacita tatkala dia menerima hadiah dari papanya. Tatkala dia menerima apa yang dia harapkan, tatkala dia menerima apa yang dia doakan, dan dia bersukacita dan mengucap syukur. Ada yang mengucap syukur dengan cara diam, ada mengucap syukur dengan permohonan yang lebih baik, ada mengucap syukur dengan membagikan dan memberikan kepada teman dan sahabatnya. Dan Yesus katakan juga di sini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengapa? Tatkala kita mengucap syukur, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Itu sebabnya mengucap syukur sangat penting dalam kehidupan kita, bahkan dalam kondisi situasi apapun. Tatkala kita mengucap syukur, maka beban yang berat akan menjadi ringan. Kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan akan menjadi lega. Demikian juga kesukaran yang berat akan menjadi ringan. Karena dalamnya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dan berkarya untuk setiap kehidupan orang yang percaya. Itu sebabnya janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, dan jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Roh Kudus adalah memberikan sukacita. Roh Kudus memberikan kebahagiaan. Roh Kudus memberikan ketentraman. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengucap syukur. Sehingga tatkala kita mengucap syukur, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebesaran Tuhan. Dengan demikian, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran dalam kehidupan kita. Tapi kita akan dapat memandang kesukaran, kesulitan itu sesuatu yang di mana Allah bekerja di baliknya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Karena dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Yesus itu hanya sejauh doa. Dan tatkala kita bisa berdoa, mohon pada Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan baru. Karena Allah turut mendatangkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi kehendak Allah adalah kebahagiaan, kehendak Allah adalah sukacita, kehendak Allah adalah damai sejahtera, dan itu Allah kerjakan di dalam kehadiran dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam masa yang sukar sekalipun, jika Roh Kudus menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, maka kita dapat melaluinya oleh karena pertolongannya. Itu sebabnya jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa mendengarkan firman Tuhan, nubuat-nubuat yang disampaikannya. Karena cepat atau lambat, janji-janji Tuhan pasti digenapi. Selamat bekerja, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena tatkala kami mengucap syukur, maka di dalam diri kami akan ada kelegaan, ada kesenangan, ada kegembiraan, dan ada sukacita. Oleh sebab Tuhan, tolonglah kami dan bantulah kami, ya Roh Kudus, agar kami membuka hati di diri kami untuk Tuhan, untuk jamaah dan lawatan Tuhan. Sehingga di dalam segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan, kami boleh tetap mengucap syukur. Oleh karena Tuhan bekerja dalam segala hal dan perkara untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera daripada Allah Bapa turun dan menyertai dan memberkati hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.